Bagaimana pesantren modern menghadapi tantangan global? Saat ini kita berada di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, sebuah pesantren modern etnik terbesar di Indonesia dengan suasana asri yang begitu teduh. Di pesantren ini, santri tidak hanya belajar mengenai ilmu agama saja, mereka juga mempelajari sains dan teknologi dengan berbagai macam kegiatan dan fasilitas. Nah, di tengah era digital ini, kita akan berbincang tentang satu hal yang sangat penting. Pembentukan karakter kepemimpinan dari lingkungan pesantren untuk dapat bersaing di tingkat global. Dan tentu, kita akan mendengarkan langsung gagasan tersebut dari sosok yang selama ini menjadi penggerak besar di balik pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu langsung saya antar saja. Oke, Pak Jihan, saya izin pamit mau ada acara badal maghrib. Nanti ngobrolnya sama Dr. Ubedillah Anwar saja. Ya, beliau Human Capital Management Director di Pondok Pesantren Insan Mulia. Insya Allah semuanya bisa ditanyakan dengan sangat lengkap. Iya, kebetulan Terima sudah kasih. punya list pertanyaan panjang nih Pak. Ya. Terima kasih Fali. Terima kasih Ki. Thank you. Oke, hati-hati Ya, di jalan Pak Ya, Yai. mari. Assalamualaikum. Hati-hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kita bisa ngobrol di dalam ya, Siap. Pak Ubed? Sobat Emo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ubed. Tentu saja beliau adalah Direktur Human Capital Management dari Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak kabarnya? Jihan, baik banget, happy. Tadi soalnya habis muter-muter pesantren Oh, kemana ini. aja nih? Ini ke beberapa titik dan kayaknya Yeah. semuanya estetik loh. Oh. Beneran. Tadi sempat lihat Mudah-mudahan. kolam renang. Oke. Terus habis itu, dan yang paling mencuri perhatian Jihan adalah kamar-kamar kayak tempat tinggalnya ya. Oke. Gimana? Dr. Ubed, kita akan Yeah. ngomongin soal lebih dalam Oke. seputar Pondok Pesantren Bina Insan Mulia ini. Oh, iya. Tapi sebelum lebih jauh, pengen tahu aja nih latar belakang kemudian pondok ini berdiri dengan segala hal-hal yang modern, Oh, iya, progresif. different lah mungkin ya bahasanya Betul kalau saya sekali. simpulkan tadi ya. Gini Mbak Jihan. Jadi latar belakang berdirinya pesantren Bina Insan Mulia ini hasil riset. Ada hasil riset yang melatar belakangnya. Yang kedua, pengamatan pengasuh pesantren Bina Insan Mulia ini, Kiai Imam Jazuli, terhadap berbagai pola pendidikan Islam modern di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, pengalaman beliau kan santri. Nah, saya ingin jelaskan di hasil riset ini ya. Jadi pada saat beliau dikasih tugas oleh PBNU untuk menjadi wakil ketua dari RMI, itu Persatuan Pesantren di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di kalangan NU, untuk melakukan riset. Baik. Agar ditemukan jawaban bagaimana supaya pesantren-pesantren NU ini bisa melahirkan output yang bisa menjawab tantangan zaman. Santrinya sejahtera dunia akhirat lah kira-kira ya. Kan sementara ini santri-santri kita ini sejahtera di akhiratnya. Amin. Dunianya belum. Jadi gimana supaya seimbang gitu ya? seimbang. Yang kedua intinya bagaimana supaya output pesantren-pesantren kita itu bisa berperan di pembangunan yang secara strategis, yang ikut menentukan perubahan. Nah, tentu dari hasil riset itu ditemukan rekomendasi, ada hal-hal yang perlu dievaluasi, direformasi, ditransformasi lah kira-kira gitu. Evolusi, direvolusi kalau revolusi ya betul. Dari sistemnya, cara hidupnya, kurikulumnya, dan yang paling penting sebetulnya adalah outputnya. Ini outputnya ini harus diapain, gitu lah ya. Nah,
Kiai waktu itu mempresentasikan hasil risetnya itu kan ke berbagai halakoh, seminar di NU, ya, di berbagai tempat. Tapi saat itu sebelum tahun 2013 belum ada yang merespon. Oke. Ya, masih biasa hal yang baru banget kali ya ide yang revolusioner itu pasti di awalnya ditolak atau diterima tapi setengah-setengah. Karena kan butuh dana, butuh keberanian dan seterusnya. Nah, puncaknya pada tahun 2013. Kiai punya pemikiran ini harus dibuktikan di dirinya dulu lebih dulu. Dulu di Bina Insan Mulia 3 itu rumah beliau. Ada pesantren yang sudah didirikan oleh orang tua beliau. Namanya Al-Ikhlas. Oke. Didisrupsi. Allah. Ya, Baik. karena namanya Al-Ikhlas. Harus baru ini kan. Ya. Al-Ikhlas dialihkan ke tempat lain, maka berdirilah pesantren Bina Insan Mulia yang kira-kira prakteknya seperti yang Mbak lihat tadi. Seperti yang ada hari ini. Kalau orang-orang yang sering saya tanya itu something different. Something saya tidak different. tahu mungkin masing-masing beda ya. So much different. Kira-kira gitulah ya. Okay. Itulah kira-kira latar belakang why pesantren Bina Insan Mulia itu ada seperti sekarang. Berdiri ya, baik. Nah tadi Pak Ubed ini sudah menyinggung ya bahwa ada pondok pesantren Bina Insan Mulia yang ketiga gitu. Oh iya. Berarti 1, 2, 3 nih. Kenapa sampai 3 Pak? Apa bedanya? Kita pesantren Bina Insan Mulia ini berdiri tahun 2013. Ya, kemudian berarti 25 tahunan lah ya. Dari 25 tahun itu berkembang. Ada Bina Insan Mulia 1, itu yang pertama. Bina Insan Mulia 2 kita sebut VIP. Bina Insan Mulia 3, ya fasilitasnya VIP. Baik. Mbak tadi ngelihat apa yang ditemukan di hotel, di kamar hotel kita bisa temukan di sini di VIP Bina Insan Mulia. Tapi VIP di sini bukan VIP bayarannya ya. Bayarannya malah kompetitif. Yang VIP adalah fasilitasnya dan kualitas pendidikannya. Lalu ada Bina Insan Mulia 3. Ketiga-tiga pesantren ini yang dibedakan hanya fasilitasnya. Oke. Fasilitas makin banyak berarti makin mahal atau makin murah? Harusnya makin mahal ya? Harusnya makin mahal. Nah, artinya apa? Dengan adanya 1, 2, 3 ini kita ingin menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan terutama dari kelas ekonomi. Oh, baik. Nah, misalnya saya ini, misalnya wali santri nih ya, setelah melihat tarifnya ini kan ada ini. Saya pengen tarifnya yang paling murah deh. Ya, hampir gratis gitu ya misalnya gitu. Bina Insan Mulia 3. Yang moderat seperti pesantren lain tapi fasilitasnya udah ada kolam renang, ada TV, Bina Insan Mulia 1. Tapi kalau yang pengen VIP, Bina Insan Mulia 2. Nah, semua itu kita jamin untuk layanan pendidikannya sama, yang berbeda adalah fasilitasnya. Nah, kira-kira gitu. Baik, jadi kalau bicara fasilitas mungkin menyesuaikan dengan biaya pendidikan, tapi dipastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan kepada santri ini semuanya sama ya, yang terbaik untuk mereka ya. Ya, hanya ada beberapa item misalnya di Bina Insan Mulia itu, misalnya Bina Insan Mulia 2 ya, misalnya ada kerjasama dengan luar negeri di program-program tertentu, tentu kan membutuhkan biaya berbeda, kayak beberapa kelompok santri kita itu memang kita rancang untuk masuk program internasional di kampus-kampus terkemuka di Indonesia, dan itu butuh. Selain butuh otak, butuh isi kantong. Biaya, betul. Oke. Baik-baik, realistis sih. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah, saya dapat informasi atau dengar-dengar gitu ya. Memang di sini tadi soal ada kelas internasional, kemudian juga bagaimana berfokus pada sains, teknologi, bahasa asing dan segala macamnya. Itu kan hal yang mungkin tidak banyak ditemukan di pesantren-pesantren lain. Nah, ini untuk membangun kurikulum seperti itu gimana sih? Oh iya, gini. Terkait dengan ilmu, kita sudah melewati perdebatan mana ilmu agama dan mana ilmu umum ya. Ya di administrasi manajemennya ada, tetapi di paradigma pendidikan kita sudah kita buang itu. Itu terlalu kuno banget. Ilmu itu ya satu. Ya, makanya kita satukan tuh, ada pelajaran sains dan ada pelajaran bahasa awamnya ya agama. Gitu. Padahal sains itu agama. Nah, sains di kita ini menempati urutan yang kita utamakan. Makanya di sini ada beberapa pelajaran yang kita unggulkan. Ya, 1 Al-Quran, 2 fikih, 3 sains, 4 bahasa asing. Sains di sini eksakta. Oke. Nah,
itu masuk ke program dan kita wisudakan, dan wisudanya 1 tahun 2 kali, dan itu di Hotel Axton sama di Luxton. Itu untuk membuktikan bahwa perhatian kita yang begitu serius untuk pelajaran sains. Nah itu di pelajaran sains. Sehingga kita ada kelas khusus untuk sains. Bahkan untuk matematika yang zaman saya dulu itu menakutkan sekali. Sama Pak, zaman saya juga ngeri. Ngalamin ya. Matematika ini kita kasih perhatian serius gitu untuk membuktikan bahwa orang itu takut matematika atau tidak bisa matematika kayak saya ini karena korban metodologi gitu, bukan karena matematika itu sulit. Nah, jadi anak-anak ini udah kita kasih pembekalan matematika sebulan sebelumnya. Itu kira-kira. Nah Pak Obed, kalau tadi kita sudah ngomongin soal kurikulum, kali ini kita mendalami persoalan ini yang bikin Jihan tadi juga terpukau sih. Ngomongin fasilitas Pak, jadi kalau adik-adik di sini itu kesehariannya seperti apa dengan dukungan fasilitas yang luar biasa, itu bagaimana mengatur keseharian adik-adik? Oh iya, karena tadi disebut oleh beberapa orang yang kunjungi itu something different ya. Di sini pertama fasilitas untuk santri itu kita bikin sehumi mungkin, terutama di Bina Insan Mulia 2. Artinya apa? Apa yang didapati mereka di rumah seperti televisi lah, internet lah, banyak hal yang zaman dulu di pesantren-pesantren lain itu dilarang. Di sini justru disediakan. Disupport ya Pak? Iya, kayak nonton film. Oh di sini sering Mbak. Di sini itu pesantren ya memblok 21 misalnya ya untuk film-film yang memang mendidik. Nonton bareng gitu nonton ya Pak? Bareng Seru gitu. Banget. Ya. Jadi di semua kamar di kita mau di Bina Insan Mulia 3, 1 dan 2 telah disediakan fasilitas yang dulu ya di santri itu tidak menemukannya. Ada televisi, ada internet, ada Netflix malah di beberapa tempat. Wah, ya. Kolam renang. Banget kayaknya nonton Netflix ya. Ya, bahkan di Bina Insan Mulia 2 itu lapangan olahraga kan Mbak tadi sudah lihat ya. Ada bioskop ya, bioskop. Karena memang kita mendorong santri itu untuk berkarya terutama di film. Kan dulu Wali Songo itu berdakwah pakai wayang, di sejarah kan begitu. Hari ini santri-santri kita dorong berdakwah wayang milenial, apa ini? Film. Kira-kira gitu. Sehingga kita tidak sadar menganjurkan di film-film tertentu kita mewajibkan untuk menonton. Bahkan kita undang artisnya ke sini supaya bisa berdialog. Ya. Serius Pak? Ya. Beberapa film tertentu saya lupa kan saking banyaknya ya. Kita undang untuk berdialog dengan anak supaya dia dekat dengan proses bagaimana pembuatan film itu. Dengan dunia tersebut ya. Ya, gitu. Termasuk ada gym juga Pak tadi saya lihat. Oh ada gym, ada. Sehat banget nih kayaknya. Bugar. Olahraga. Iya. Jadi yang berbeda selain kurikulum tadi ya, kita juga cara hidup. Jadi Mbak tadi ngelihat ya di jalan raya tadi laki-laki dan perempuan kan di beberapa kegiatan pendidikan kan campur kan? Iya betul Pak. Ya. Karena santri dibikin tidak saja homi tapi juga alami. Kan nanti mereka keluar kan harus bisa berinteraksi dengan lawan jenis untuk beberapa pekerjaan profesional lah, pekerjaan manapun gitu ya. Nah hanya dipisah dengan jalan laki-laki tapi selebihnya mereka bisa berinteraksi secara baik tentunya ya. Nah, itu cara hidup. Nanti Mbak besok ke sini hari Sabtu, itu guru sama santri-santri dia berpakaian layaknya di luar. Fashionnya boleh dibuktikan nanti. Wow, penasaran juga nih saya. Oke, tapi artinya mendekatkan apa yang menjadi realitas ke adik-adik ini juga, Pak. Tapi kenapa penting Pak artinya harus homey, harus dekat dengan dunia yang nanti akan mereka hadapi? Gitu. Iya, salah satu alasan mendasar kenapa kita merancang cara hidup yang demikian adalah santri kita ini berbeda zamannya dengan saya dulu. Nah, itu supaya harus disadari ya. Iya, dunia berubah. Santri-santri kita itu satu, dia pengen belajar yang cepat, efektif dan terukur misalnya. Maka kita hadirkan sistem pembelajaran berbasis program. Nah ini perlu saya jelasin nih Mbak. Bagaimana Pak? Sistem pembelajaran berbasis program ini berbeda dengan sekolah atau pesantren-pesantren lain di Indonesia, di mana pesantren dan sekolah itu belajarnya berbasis buku.
Nah, misalnya kalau di pesantren itu ada pelajaran tajwid gitu ya. Tajwid itu cara membaca Al-Quran. Itu bukunya bermacam-macam, tapi pembahasannya sama. Nah, karena bukunya bermacam-macam dan pembahasannya sama, berarti kan ada waktu yang terbuang di sana. Oke. Nah, ini direvolusi, direformasi lah. Wow. Didekonstruksi. Ya. Ya, dihadirkanlah konsep pembelajaran berbasis program, di mana anak-anak belajar lebih cepat untuk menguasai materi tertentu dan supaya hasilnya lebih ketahuan. Bisa diukur Bisa begitu diukur. lah ya. Misalnya gini, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris misalnya di sini menekankan skor TOEFL. Kan bisa diukur. 500, 400 Pakai angka ya. atau 600 misalnya gitu. Nah, demikian juga bahasa Arab. Jadi ada ukuran yang bisa dipedomani untuk evaluasi. Itulah ciri pembelajaran berbasis program. Nah, salah satu produk unggulan kita, salah satu ya, itu tahfidz Al-Quran. Di sini 4 bulan. Selesai. Ya, 4 bulan selesai. Tapi normalnya berapa, Pak? Ya, ada setahun, ada 6 tahun, ada 3 tahun, gitu. 4 bulan itu selesai, tentu ada yang selesai 30, ada yang selesai 15, ada yang selesai sekian. Tetapi kan terukur. Ya, betul. Sehingga outputnya bisa melanjutkan pembelajaran ke kampus-kampus di Timur Tengah yang menetapkan Al-Quran sebagai syarat untuk masuk. Kan itu standarnya. Itu. Meskipun orang sudah menghafalkan Al-Quran katakanlah 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau di kampus Timur Tengah dia dites nggak lulus, berarti mau apa ya? standarnya nggak terpenuhi kan. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kalau di dunia korporasi itu ada manajemen by objektif. Jadi ada standar yang harus dicapai oleh aktivitas kita. Nah, ini kita terapkan pembelajaran berbasis program di sini. Program, oke. Ya. Mungkin kalau di dunia korporasi KPI Yes, ya, Pak KPI. ya. Kalau Udah zaman targetnya dulu banget gitu. ya, itu manajemen MBO, manajemen by objektif. Oke. Ada usaha, terus targetnya apa? KPI-nya apa? Nah, meskipun orang sibuk tapi KPI-nya nggak tercapai, berarti nggak berhasil dong. Oke, jadi adik-adik ini dilatih untuk bisa memanajemen waktu, tenaga dan segala macam untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Gitu. Karena ada ukurannya. Ada ukurannya gitu. Misalnya matematika, bisa nggak dia diterima di standar tertentu yang diterapkan di kampus-kampus kita misalnya. Oh, produk kita 126 tahun ini masuk di kampus-kampus terdepan di Indonesia. UI, UGM, UNPAD, apalagi itu, UNES, IPB, UNER, kira-kira gitu. Nah, mereka kan menetapkan standar itu. Nah, itu produknya, outputnya itu. Kira-kira lah ya. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kalau di pesantren-pesantren itu kan biasanya memang ada aturan-aturan tertentu gitu. Oh, iya. Ya. Nah, kalau di Bina Insan Mulia ini ada nggak sih Oh, iya. peraturan yang kayak unik, terus kemudian hanya di sini yang menerapkan peraturan tersebut? Oh, iya. Ada nggak, Pak? Selain yang cara hidup tadi, ya kan cara hidup itu menjadi keunikan di sini ya.
banyak santri itu yang ya happy ya dengan cara hidup yang berbeda. Dia tidak menemukan perbedaan antara di sini dan di luar, di rumahnya. Nah gini, peraturan di pesantren itu ada yang tertulis, ya, ada dinyatakan, ada yang tidak. Untuk aturan pengelolaan pendidikan kita menggunakan peraturan organisasi modern. Jadi seperti pesantren modern ada organisasinya. Kan di situ ada aturannya, ngatur aktivitasnya. Pagi apa, sore apa, siang apa, malam apa, siapa yang ngajar apa. Tetapi untuk aturan yang tidak tertulis, terutama etika atau fatsun, kita menggunakan aturan pesantren tradisional, salaf. Jadi kalau ada santri yang begitu sopan sama gurunya, sam'an wa ta'atan lah bahasa pesantrennya itu kita terapkan pesantren salaf. Nah, sehingga pesantren Bina Insan Mulia ini di mata kiai-kiai atau sebutan untuk pesantren Bina Insan Mulia hari ini itu disebut postmodern. Artinya? Nah gini, itu harus dijelasin ke pesantren Indonesia itu ada 3 sekarang ini. Satu model tradisional atau salaf, biasanya ngaji kitab kuning, dia tidak mengikuti ujian negara dan seterusnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang, salaf pun campur dengan sekolah. Lalu 100 tahun sampai 150 tahun yang lalu Indonesia kehadiran pesantren modern. Pesantren modern ini ikonnya Pondok Modern Gontor. Ya, itu berbeda, kurikulumnya berbeda dan seterusnya. Ya, nah pesantren mulia tidak menolak untuk disebut postmodern karena ada beberapa tradisi salaf di sini yang kita terapkan. 1 tirakat, 2 sopan santun terhadap guru, terhadap kiai, ya. Dan untuk pesantren modern kita terapkan organisasinya. Tetapi ada beberapa lompatan yang tidak ditemui di pesantren modern atau di pesantren tradisional. Yaitu? Ada banyak. Cara hidup, kurikulum, dan output pendidikan. Nah, output pendidikan ini Bina Insan Mulia punya terobosan ya. Mungkin perjuangan lah ya, target perjuangan itu kita ingin melahirkan santri-santri yang tidak saja berilmu dan berakhlak mulia, tapi harus tambahannya satu lagi nih, masa depannya harus cerah, harus dong, sejahtera dunia dan akhirat kayak hasil riset tadi di awal. Harus bisa menduduki posisi-posisi penting di pembangunan Indonesia, strategis. Kasarnya gini, santri itu jangan jadi tukang doa tok, tapi pengertiannya memarginalkan lah ya. Tentu doa bagus, cuman kalau persepsinya begitu kan jelek. Nah, santri harus memainkan peranan-peranan inti di pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan. Nah, itu yang diperjuangkan oleh pengasuh pesantren Bina Insan Mulia saat ini. Ada banyak caranya ya Pak ya. Misalnya nanti jadi apa Pak, anggota parlemen. Harus. Kepala daerah, pimpinan perusahaan, atau apapun ya Pak ya. Yang tanda tangannya bisa mengubah masyarakat banyak. Itu dia Pak. Nah, makanya di sini Pak, ini satu-satunya mungkin ya, satu-satunya pesantren di Indonesia yang memiliki sekolah politik. Nah, apa tuh Pak? Saya juga dengar tuh Pak soal itu. Karena namanya Sekolah Politik Bina Insan Mulia. Itu sekolah atau yang membekali alumni pesantren yang telah memiliki modal sosial yang bagus di masyarakat, tentu punya uang, punya modal finansial. Kita dorong untuk masuk ke kancah politik, tapi kita bekali skillnya. Nah, harapannya apa? Bisa masuk ke arena untuk menentukan arah pembangunan Indonesia, kan begitu. Baik. Nah, Mbak bisa pakaian gini kan karena politiknya mendukung. Betul, bener gak? Kita bisa melakukan hal-hal sehari-hari ya Pak ya, karena ada regulasi-regulasi yang dibuat. Coba kalau kita hidup di Korea Utara misalnya yang presidennya galak itu kan. Waduh, sepertinya saya hilang. Ya, tidak ada lebaran, ya, tidak ada ke gereja, tidak ada ke masjid, tidak ada begini-begini, itu karena di politiknya tidak ada. Nah, itu kira-kira. Menarik Pak, tapi biasanya kalau pesantren-pesantren itu ya, atau banyak pihak lah, tidak hanya pesantren itu, mereka menghindari dunia politik, mencoba untuk memberi jarak yang cukup kepada politik. Nah, tapi di sini justru didekatkan dengan dunia ini. Iya, bahkan didorong. Didorong, difasilitasi, didorong. Di sini sering, Mbak. Di ruangan ini kita sudah mengadakan pelatihan dan kita ngundang beberapa konsultan politik nasional di ruangan ini.
itu. Wow. Ya. Ini cukup berbeda ya. Hal yang baru karena. Ya, hal yang baru kira-kira Hal yang gitu. baru dan ya jarang ditemui lah Pak. Ya, termasuk untuk mendukung cita-cita pengasuh pesantren ini agar santrinya sejahtera dunia dan akhirat, punya peranan penting di pembangunan Indonesia, maka pengiriman calon-calon sarjana ke luar negeri itu menjadi perjuangan yang sangat getol di sini. Sampai saat ini santri kita sudah diterima di 16 negara. Di sejumlah kampus tentu saja berlevel dunia ya. Nah, misalnya di Timur Tengah itu ada Al-Azhar, ada di Maroko, di Tunis, di Cina, di Jerman, di Prancis, di Australia, di Rusia. Mungkin Amerika belum, insya Allah tahun ini kita berjuangkan. Tujuan akhirnya supaya mereka nanti kembali ke Indonesia bisa menemukan peranan-peranan yang strategis untuk pembangunan. Dan mereka belajar perminyakan, IT, bisnis, macam-macam lah yang macam-macam itu kiranya. Selain juga tentu ilmu-ilmu keislaman ya, kayak Al-Quran, hadis, terus bahasa Arab dan seterusnya. Kira-kira gitu. Artinya kita bisa juga ya Pak melihat dunia, mempelajari hal-hal yang di luar sana dari pesantren. Oh ya, selama pesantrennya tadi itu yang pesantrennya dan pengasuhnya berani melakukan terobosan lah. Dan itu dia. Salah satu yang dilakukan oleh pengasuh pesantren kita tadi itu, makanya beliau disebut man without the book thinker. Oh, jadi main-main ya? Sudah gak ada batasnya. Inovator lah kalau bahasa profesionalnya ya. Berani melakukan terobosan yang belum dipikirkan orang lain ya, menjadi kontribusi. Jadi nggak sekedar punya ide, tapi berani bagaimana ide itu dijalankan supaya nanti menjadi prestasi atau kontribusi mudah-mudahan ke sana. Gitu. Seperti yang kita lihat hasilnya hari ini. Ya. Oke, nah ini sudah disinggung juga sama Pak Ubed tentang pendirinya, yaitu Pak Kiai Imam Jazuli ya. Oh ya, Jadi juga sudah sempat ketemu kan kami. Nah, dari perjalanan yang cukup panjang, mungkin tidak terlalu panjang ding, 2013 sampai sekarang ya. Ya, kan untuk ukuran pesantren di Indonesia ini masih baby ini. Lagi belajar merangkak mungkin ya. Ya baru 15 tahun lah ya. Ya oke, dengan pengalaman yang berliku-liku gitu. Nah, 15 berliku tahun. tadi Pak. Ya. Seberliku apa sih? Seberdarah-darah apa sih seorang Pak Kiai Imam Jazuli ini untuk membangun Bina Insan Mulia yang kita lihat hasilnya hari ini dengan output yang luar biasa tadi ke mancanegara dan segala macam. Ya. Gini, pesantren Bina Insan Mulia ini dimulai ya dengan santri bijian. Bijian nih? Oh, bijian saya? Dihitung dengan jari maksudnya. Iya. Dimulai ke sana. Itu kan udah kebayang gimana proses membangun trust publik dan seterusnya. Lalu meningkat menjadi belasan, puluhan, 40, 50, 60, baru ke tahun 400-an. Seingat saya, ketika pesantren ini sudah mencapai ratusan, itulah pengasuh pesantren ini berani mengadakan seleksi penerimaan santri baru di hotel berbintang di Cirebon ini. Nekat ya Pak? Ya, yang sampai saat ini belum ada pesantren, mungkin ya. Tapi ini terobosan baru. Ya. Tidak saja di hotel, tetapi acaranya juga menarik, diseleksi di awal. Bahkan sebelum sekolah negeri buka, untuk mengetahui apakah top of the mind, pilihan pertama masyarakat itu ke pesantren atau tidak, kan begitu. Kenapa? Karena kita penasaran. Dulu pesantren itu dianggap bengkel. Jadi kalau nggak rusak, jangan masuk pesantren gitu kan. Jadi kan misalnya gini, orang punya anak 5, ya 3 ini rusak, ya 3 aja masukin pesantren, kan dulu begitu. Atau dianggap penjara suci, di penjara tapi gitulah, hal yang moral gitu, yang moralis. Nah, kita nggak mau, kita ingin pesantren adalah taman bagi anak-anak untuk berkembang dengan menawarkan konsep satu, diseleksi dulu. Apa bakatnya, apa minatnya, apa kecenderungannya gitu. Bahkan seingat saya, pengasuh pesantren Bina Insan Mulia ini menyampaikan statement yang orang bisa saja salah paham, kecuali dia mengikuti ide beliau dari awal sampai akhir. Dari awal beliau menyatakan, bagi yang masuk SMK,
dan ingin bekerja setelah lulus SMK, tolong langsung diambil surat pengajuannya, uangnya diambil, dikembalikan. Silahkan tinggalkan tempat ini. Kenapa? Kembali ke cita-cita awal. Kami ingin santri yang tidak hanya akhlaknya baik, soleh gitu, tapi tidak sejahtera atau tidak bisa berperan di pembangunan. Dan syarat ke sana harus punya pendidikan yang tinggi dan berkualitas, kan begitu. Makanya di awal kita buka pendaftaran di awal sebelum sekolah-sekolah buka, dan kita kasih statement itu. Yang pengen bekerja anaknya, bawa surat lamarannya, ambil duitnya di pendaftaran. Dan itu berulang-ulang sehingga wali santri semua insya Allah paham. Tidak salah memahami statement itu. Oke. Nah, Pak Ubed. Ya. Perjalanan yang mungkin bagi sebagian orang relatif masih singkat begitu ya, tapi kan itu tadi untuk mendobrak sebuah sistem yang lama untuk menuju sistem yang baru kan pasti tidak mudah. Oh pasti. Nah pasti, itu dia. Tapi kita ingin tahu sekali juga seorang Pak Kiai Imam Jazuli itu mimpi besarnya terhadap Bina Insan Mulia itu apa sih? Oh iya, jadi ini selalu disampaikan di guru-guru, di santri-santri ya. Terkadang juga para tamu mendengar. Doanya Pak Kiai, mudah-mudahan santri saya ini yang jadi guru ngaji seperti beliau, jadi kiai itu sedikit saja, 5% saja. Sisanya menjadi orang-orang yang punya peranan strategis di pembangunan Indonesia di berbagai bidang, tapi basisnya atau basicnya pesantren, dalam arti bisa mengamalkan nilai-nilai agama lah, ya, kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, ibadah, dan seterusnya. Sehingga tercapailah sejahtera dan mensejahterakan orang lain, kira-kira gitu. Itu berkali-kali, selalu menggebu-gebu. Ibaratnya kalau disampaikan di sini itu jarum jatuh saja ketinggalan karena saking berkhidmatnya. Wow, sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya, kesana terus ya. Bahkan disampaikan di berbagai forum. Itu mimpi yang terus disampaikan. Dream, I have big dream di Amerika itu. Siapa itu? Martin Luther ya. Artinya mimpi yang disebutkan berulang-ulang tuh mudah-mudahan banyak doa. Yes, energinya kuat. Ya, kalau itu istilahnya tawaf lah ya. Energinya bertawaf ya, mudah-mudahan. Gitu. Makanya kelanjutan ke studi ke perguruan tinggi di sini itu bukan hak bagi orang tua yang kaya, ya, yang punya jabatan. Semua wali santri, semua santri punya hak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan pesantren hadir untuk memfasilitasi itu. Jadi semua anak-anak ini wajib kuliah, Mbak. Terserah orang tuanya punya duit atau enggak duit itu nomor 2. Yang pertama wajib dulu. Karena di sini sudah ada sistem. Yang pengen jadi ulama di sini dihantarkan ke Timur Tengah. Difasilitasi sampai mendapatkan beasiswa MOU. Semua. Jadi kalau saya pengen punya anak saya pengen kuliah ke Timur Tengah, nggak usah pusing-pusing, taruh aja sini. Karena apa? Ketika dia ngomong ke Timur Tengah, pasti difasilitasi. Saya pengen kerja di Eropa, pasti difasilitasi. Saya tidak diserahkan ke publik ya. Kan ada lembaga pendidikan itu yang begitu cuma tamat, setelah itu diserahkan ke orang tua. Di sini enggak, diambil alih. Oh, wow. Nah, bagaimana kalau yang nggak punya, tapi harus kuliah juga? Nah, dia di sini. Nah, di sini tuh ada 2, ada yang mestinya dia pengen ngelanjutin atas biaya sendiri, tapi diambil alih oleh pesantren karena kontribusinya, dan ada yang tidak punya, ditaruh di sini. Yang penting harus minimum S1. Sehingga kita punya target pada tahun 2028 ada 1.000 sarjana kita dari luar negeri dan ada 1.000 sarjana kita dari dalam negeri. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Artinya menciptakan keadilan kesempatan bagi semua santri yang ada. Nah, di sini bukan saja keadilan kesempatan, Mbak. Keadilan akses dan distribusi. Nah, ini bahasa negaranya ini. Waduh, bahasa birokratnya. Ya, kalau kesempatan kan misalnya gini. Oh, setiap orang di Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk pinjam ke bank. Tapi kan kalau nggak punya persyaratan kan nggak boleh, tapi kesempatannya kan boleh. Nah, kita nggak. Kita tidak saja adil di kesempatan, tapi adil dalam akses. Semua anak di sini punya
harus punya akses bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itulah kenapa Mbak, kan kita itu ada undangan perlombaan di berbagai negara ya, selalu pengikutnya dominan dari kita, selalu banyak, ke Rusia, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Asia, terus pramuka terakhir kemarin di dunia itu kita mengirim 1025 bis dari sini. Banyak banget ya Pak, luar biasa. Kenapa rahasianya? Kita memberi semua santri kita, apapun latar belakang, ekonomi, status orang tuanya, kesempatan dan akses yang sama. Tidak mesti harus pintar. Kan mungkin ada pendidikan tuh, yang pintar saja yang harus aktif gitu. Yang nggak pintar nggak usah, gitu kan. Di sini nggak. Jadi yang lulus ke Al-Azhar, ke Azhar Mesir ya, ke Australia, tidak mesti harus pintar gitu. Pokoknya dia pengen ke sana, kita drill, kita bikin program khusus untuk dia, kita bantu sampai ke sana. Sesuai dengan apa yang dia ingin tuju, gitu ya Pak. Mantap. Oke, tadi sudah terbukti kalau dari ceritanya Pak Ubed gitu ya, berbagai negara nih lulusannya sudah. Nah, tapi jikalau nanti, ini kan sebenarnya sudah cukup dikenal luas. Tapi gitu, kalau nanti, amin Pak. Kalau nanti semakin dikenal luas lagi, lebih dari sekarang gitu ya Pak. Kira-kira pesantren ini ingin dikenal sebagai pesantren yang seperti apa? Ya, tadi saya sebutkan sebetulnya pesantren ini oleh masyarakat, kelompok masyarakat, para akademisi itu postmodern berdasarkan ciri-ciri pendidikan, cara hidup, kurikulum, orientasi yang dibangun di sini itu postmodern lah gitu, karena melompati beberapa hal di pesantren tradisional atau modern. Nah, sebetulnya kalau pengennya sih ini mudah-mudahan selalu menjadi pesantren yang terdepan dalam berinovasi. Pengasuh pesantren kita terdepan dalam berinovasi. Makanya beliau nulis buku Terobosan bagi Pesantren untuk bertransformasi. Jadi dengan inovasi-inovasi itu mudah-mudahan. Amin, amin ya Pak doanya. Baik Pak, jika masih ada orang tua yang mungkin masih maju mundur atau ragu-ragu ingin mendaftarkan anak-anak mereka ke pesantren begitu ya, sementara ternyata sekarang ada pesantren-pesantren yang tadi misalnya ada yang modern, ada postmodern, apa Pak yang disampaikan kepada para orang tua ini? Ya, orang tua itu kita kan memfasilitasi orang tua untuk yakin terhadap proses pendidikan kita kan dua, ya. Satu ngelihat langsung saja. Kan di sini ada media yang bisa memfasilitasi orang tua untuk melihat langsung. Boleh ya Pak? Oh boleh, silakan ya. Disilakan, ada langsung. Atau membaca informasinya dari berbagai media, terutama output. Ya. Betul. Baru proses. Ya, soalnya. Kan kalau saya ngomong begini apa buktinya Pak Ubed? Kan kalau nggak ada buktinya gimana? Iya, nggak kelihatan ya Pak, langsung aja lihat tuh hasilnya. Ya hasilnya, angkanya, kan hasil itu ada bukti. Nah mudah-mudahan dengan melihat langsung bagaimana proses pendidikan di sini, kurikulumnya, wawancara, tanya lah bukan wawancara ya, atau melihat pemberitaannya di media, anak kita di mana, itu memperkuat keyakinan. Dan di sini komunikasi dengan santri itu ada yang berbeda. Satu hal yang selalu ditanamkan oleh pendiri dan pengasuh pesantren ini, kita itu di sini guru, pembimbing, kiai itu punya mindset melayani, melayani kepentingan santri, melayani, gitu ya Pak, melayani ya, melayani sehingga sejak awal kekerasan haram. 10 kali lipat di sini. Yang melanggar pendidikan tentu ya, kekerasan, terus praktek-praktek yang melanggar nilai-nilai pendidikan haram. Nah, satunya bullying, kekerasan itu dari awal. Semua melayani. Sampai pelayanan itu justru yang paling optimal pelayanan itu ketika dia ingin melanjutkan. Kan ini yang krusial nih kan. Betul. Banyak orang yang bisa melayani saat masuk, saat menjadi student. Tapi kedepannya udah serahin ke orang tua, ke masyarakat aja lah, gitu kan. Nah di sini justru di pelayanan menentukan, krusial itu di akhir. Gitu. Sampai pertemuan dengan wali santri itu intensif. Sebegitu difasilitasinya ya, membantu pelayan.
Nah, Pelayan, jadi balik lagi. Kiai sering menyebut dirinya itu khodimul ma'had. Artinya? Pelayan bagi santri. Sehingga beliau tidak pernah keluar dari tempat ini. Kan tadi Mbak ngelihat tuh ada tamu banyak. Iya, iya. Tamunya itu hanya bisa di hari Jumat. Kenapa hanya bisa hari Jumat? Karena kalau diterima setiap hari berarti beliau kiainya para tamu. Oh iya, betul juga. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Kiainya para wali santri, bukan kiai santri, bukan pelayan santri. Di sini semua pelayan semua. Sehingga santri dikasih informasi, wali santri dikasih informasi dan seterusnya. Oke, terbuka selalu tapi ya. Selalu terbuka, gitu. Oke. Nah, Pak Ubed, ini kita sudah ada di penghujung diskusi. Ya. Sebelum ditutup, ini saya berharap banget Pak Ubed bisa memberikan satu kalimat singkat yang bisa menggambarkan bahwa ternyata santri-santri zaman now ini cara belajarnya memang nggak bisa disamakan dengan santri-santri yang dulu gitu. Yes, tujuannya beda, Betul. orientasinya beda dan seterusnya. Silakan Bapak. Kalimat yang ingin saya pilih itu santri bina insan mulia untuk kesejahteraan Indonesia now and next. Oh, amin ya rabbal alamin. Ini segala doa yang baik pokoknya harus kita aminkan, Pak. Selain tadi juga harus dilakukan ya. Dilaksanakan dengan program-program yang paling baik. Tentu tidak lepas dari tantangan dan Mbak tadi minta saya dikalikunya dan seterusnya itu ya. Nah, satu poin sebelum kita berpisah ini ya. Di sini itu kan ada istilah jalur langit. Itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pimpinan. Bagaimana solusi terhadap problem itu ya. Jalur langit itu tirakat lah di sini. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk tirakat meskipun tidak diwajibkan. Itulah bentuk drilling ya. Kalau dulu tirakatnya tidak makan terus ini, kita tirakat puasa dan tirakat kegiatan. Salah satu cara ya yang diajarkan agama untuk mendapatkan pertolongan Allah dari arah yang tidak terduga-duga lah, gitu. Jadi itu salah satu cara, metode yang diajarkan oleh pengasuh pesantren ini, selain juga cara jalur bumi. Ya, itu. Ada jalur bumi, usaha tapi kita manusia, harus ada juga percaya jalur di langit. Gitu kira-kira. Senang ya belajar di sini. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Ubed atas waktunya, sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan ngopi. Tadi kita belum ngopi, Pak. Kita belum ngopi nih. Kasihan kopinya ini menunggu-nunggu. Seru banget. Nuansanya sejuk banget Pak di sini. Saya ya pohonnya masih ada. Oh ya, apalagi kalau tapi Mbak sepertinya tidak suka kuliner yang ini yang mau membangkitkan orang makan banyak gitu. Waduh. Di sini cocok ini, Mbak. Kita coba aja Pak. Oke, mungkin setelah ini nanti ya, setelah kita syuting ini Pak, ayo kita berburu kuliner bersama-sama. Ya, soalnya suasananya cocok alam-alam gitu. Iya Pak, betah banget pokoknya. Baik, terima kasih sekali Pak Ubed atas waktunya. Sama-sama. Dan sekali lagi kita semua mendoakan hal-hal yang baik yang sudah menjadi cita-cita mungkin dari kawan-kawan pesantren di Pondok Insan Mulia, tapi juga cita-cita baik semua untuk Indonesia terutama ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentu saja Sobat Tempo semuanya, sampai di sini kami temani kalian semua. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram @tempo.co. Bapak kalau belum tolong di follow juga. Kemudian jangan lupa juga untuk mengunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Juga selalu membaca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store dan juga Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik saja. Dan bagi Sobat Tempo semuanya yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia lebih dari 100 kategori berita dan arsip sejak 1971. Dan dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id/tempoplus25. Dan akhir kata saya Dejihan beserta yang bertugas dan juga Pak Ubed. Pamit undur diri, kita akan jumpa di Ngopi edisi lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kita ngopi lagi aja Pak.